Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita bisa menimbang antara sikap tidak ada hijrah sementara kita mampu berubah, bagaimana yang dididik oleh ayat tadi, Ya. dengan sikap seperti Nabi Yunus tidak sabaran berdakwah terus meninggalkan kaumnya. Ya. Bagaimana kita bisa berubah? Baik. Ada kondisi Nabi Yunus yang berdakwah di kaumnya, kemudian tidak sabaran menghadapi kaumnya, dia pergi meninggalkannya, tahu-tahu ditelan oleh ikan nun. Ya? Oh iya, akhirnya dia yang dilempar ke dalam laut. Ya, karena dia tidak sabaran. Terus Rasulullah SAW terusir dari kaumnya sampai hijrah, sampai meninggalkan kaumnya, sampai ke Mekah, sudah dakwah, sampai ke Madinah, sudah dakwah di Mekah pontang-panting, tidak bisa-bisa sampai batasnya, dia tinggalkan kaumnya itu, hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat juga meninggalkan kaumnya yang di Mekah itu, meninggalkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, pertanyaan yang bagus sekali barusan ini, bagaimana kita mengetahui batasannya? Apakah ketika kita meninggalkan itu kita meninggalkan kaum kita karena sudah tidak mungkin lagi untuk didakwahi sehingga kita harus pindah, atau kita meninggalkannya karena keputusasaan seperti Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Baik, alhamdulillah. Ada beberapa tinjauan di sini. Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya tidak mempunyai tujuan. Tidak ada tujuan dia pergi itu, tidak ada tujuan. Tidak ada tempat yang dituju. Mau kemana dia tidak tahu, pokoknya dia putus asa, dia tinggalkan sudah kaumnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ada tujuan yang dituju. Kemana? Ke Taif. Coba. Wah, begitu di Taif, wah tidak benar, kembali lagi dia. Coba kemana lagi yang kita coba ini? Ke Habasyah. Coba kalian yang pergi. Kalau ke Taif Rasulullah sendiri yang pergi. Kalau ke Habasyah Rasulullah tidak pergi. Sahabat-sahabat yang pergi. Tidak berhasil juga. Wah, tidak cocok. Tetap di kota Mekah. Kemudian kemana lagi nih? Coba ke Yasrib. Sahabat-sahabat coba pergi duluan ke Yasrib sana. Lihat kondisinya bagaimana. Ada tujuan. Jadi bukan meninggalkan hijrah itu tidak ada tujuan. Enggak. Hijrah itu pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Bukan kemudian hijrah itu tidak tahu arah tujuan. Enggak. Kalau tidak tahu arah tujuan itu namanya lari. Jelas sudah batasnya ini ya. Ada arah yang dituju. Coba ke Taif. Tidak berhasil, kembali lagi dia ke Mekah. Bukan kemudian tidak berhasil di Taif, ya sudah tidak mau kembali ke Mekah. Tidak, kembali ke Mekah lagi. Terus kita ini bakal hijrah kemana Ustaz? Apakah kita ini harus hijrah? Apa kita bakal hijrah kemana ini? Ada pertanyaan begitu. Ya. Ada yang tahu jawabannya? Mau kemana? Rasulullah SAW saja sebelum waktunya datang hijrah itu, Rasul beliau tidak tahu bakal hijrah kemana. Apa Rasulullah dari awal sudah tahu bakal hijrah ke Madinah? Ya kalau sudah tahu dari awal mah nggak dilempari batu di Taif. Di Taif tidak dilempari batu, tidak disuruh sahabat itu jauh-jauh pergi ke Habasyah sana. Wih, negeri Habasyah, negeri yang jauh ke sana, kesian ada yang
mabok di perjalanan, tidak pernah naik perahu. Negeri Habasa itu bukan jalan kaki, naik perahu jauh. Mengarungi lautan, negeri Habasa, mengarungi padang pasir lagi. Wah, berat hijrah ke Habasah itu. Nah, kalau tahu memang mau ke Madinah, oh dari awal sudah kumpul di Madinah semua yuk. Dari awal, tapi Rasulullah juga tidak tahu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kita ini bakal hijrah kemana? Ya enggak tahulah. Ya, nanti lihat. Mungkin kita ini bukan termasuk orang yang bakal hijrah. Mungkin juga kita ini termasuk orang yang bakal dihijrahi oleh orang lain. Tidak menutup kemungkinan Indonesia ini bakal dihijrahi oleh orang lain. Maka beruntunglah yang punya tanah banyak gitu ya, punya lahan banyak gitu. Nah, nanti begitu datang orang hijrah, tinggal kamu di tempat saya itu. Itu tanah saya di sana luas, tinggal sudah di situ. Kan begitu orang Yasrib dulu. Nah, ini saya punya kebun katanya sudah. Ah, kita paruh-paruh kebunnya ini, kamu separuh sana, saya separuh sini. Itu sahabat Ansor itu dikasih Muhajirin itu kebunnya. Kebun kurmanya itu dibagi. Ini kebun kurma yang di sana buat kamu sudah katanya. Ini yang ini saja yang buat saya. Oh. Terus saya tahu karena orang Muhajirin ini tidak ngerti kurma, tidak berhasil kurmanya. Tidak tahu ngerawatnya. Kata Rasulullah, bagaimana kok kebun tidak ada hasilnya? Ya Rasulullah katanya saya tidak mau urus. Pokoknya saya sudah serahkan sama dia. Wah, tidak begitu kata Rasulullah. Terus bagaimana Rasulullah? Bukan kamu bagi kebunnya sama dia itu, kamu bagi hasilnya. Kalau kamu bagi kebunnya, dia tidak bisa ngurus kebun. Kamu kelola kebun itu seperti biasa, hasilnya yang kamu bagi sama Muhajirin, sama saudaramu itu. Dia biar berdakwah, hasil kebunmu itu yang kamu bagi sama dia. Begitu caranya. Ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang pengusaha-pengusaha di Yasrib itu. Tidak semua orang-orang hijrah itu kemudian ini saya kasih modal usaha. Tidak, 1-2 saja yang dikasih modal. Yang lain dikasih modal habis, kasih modal habis. Kata Rasulullah, katanya bukan kamu kasih dia modal, kamu bagi untung usahamu itu sama dia ini. Perusahaanmu itu tetap kamu yang pegang, kamu yang kelola. Keuntungannya itu yang kamu bagi, bukan perusahaannya yang kamu bagi sama mereka. Begitu caranya. Nah, jadi ya begitulah. Ya. Siapa tahu kita ini menjadi tempat hijrah. Wallahu a'lam. Para sahabat apa semua hijrah? Enggak, orang dari Mekah saja yang hijrah. Sahabat yang di Yasrib enggak hijrah kemana-mana. Ya, sahabat yang masuk Islam di Yasrib hendak hijrah kemana-mana. Orang dari Mekah saja yang hijrah. Kenapa? Ya, karena di Mekah itu yang didakwahi itu kafir Quraisy, makan bangkai, menyembah patung, menyembah berhala, hendak tahu ujung pangkal, hendak tahu agama, hendak tahu apa-apa itu. Itu yang didakwahi, sehingga hendak bisa nyampe dakwahnya. Kalau di Yasrib itu yang didakwahi itu orang ahli kitab. Dia tahu kitab, tahu halal haram, sembelihannya boleh dimakan. Itu yang didakwahi. Sehingga sampai dakwah itu kepada mereka. Bisa mereka menerimanya. Lah, sekarang kita ini, Indonesia ini, modelnya seperti Mekah apa seperti Yasrib? Apa di sini orang menyembah berhala, makan bangkai, menyembah patung? Enggak, orang tahu Islam, tahu agama, tahu Quran, tahu hadis. Cuma tidak konsekuen saja. Ya. Banyak yang fasik saja. Ya. Maka kita dakwah, belum tentu kita ini bakal hijrah. Enggak. Mungkin kita ini akan dihijrahi oleh orang lain. Menjadi ansor bisa jadi ya, insya Allah. Baiklah, ikhwan fillah, ya barangkali cukup.